Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Syedaralun. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Serambi Talk Show. Yuk berwisata bersama saya Siti Masyita. Edisi hari ini Syedaralun tanggal 25 September 2022 hari Minggu selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengulik berbagai informasi menarik. Tentunya hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita dan kita akan mengulik tentang peran roaster dan barista dalam nikmatnya secangkir kopi. Apalagi kita tahu ya Syedaralun, Aceh itu kebanyakan penikmat kopi. Kanan kiri warung kopi, kanan kiri ada coffee shop nih Syedaralun. Dan untuk itu Syedaralun, siaran ini akan disiarkan secara langsung di kanal YouTube Serambi On TV dan juga Facebook serambinews.com. Dan Syedaralun, seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa Aceh itu nggak lengkap kalau nggak ada kopi. Aceh dan kopi itu sudah seperti disatukan ya, seperti itu. Dan tentunya bagi seorang penikmat kopi ya Syedaralun sangat penting untuk mengetahui, sangat penting sebagai barista dan roaster itu tentang rasa dari kopi bagi penikmatnya. Dan sudah hadir di studio Syedaralun seperti yang terlihat di layar Anda, ada di samping kita ada Bang Ade Hudan Zikri selaku barista Kalabedua Coffee Shop. Assalamualaikum Ya. Bang, apa kabar? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Terima kasih ya udah hadir di studi kita untuk sharing hari ini Bang. Ya. Kami ya selanjutnya di samping Bang Uda ada Bang Teguh Romel Fahreza selaku roaster Readiness Coffee Shop dan Roastery. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Baik. Wah, semangat sekali kayak hari ini dari senyumnya ya Bang. Terima kasih juga Bang sudah hadir untuk sharing bersama kita di hari ini selaku roaster. Iya. Di sebelah Bang Romel juga udah ada Bang Reza Maulana, Bang Jack selaku barista Kalabedua Coffee Shop. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Salam baik. Terima kasih ya Bang udah hadir juga di sini untuk sharing bersama kita. Di sini kita udah lengkap ya Syedaralun, kita kompakan hitam-hitam nih, padahal nggak janjian ya. Oke, dan semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat ya untuk Syedaralun semua. Ya Syedaralun, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tema kita hari ini adalah tentang peran roaster dan barista dalam nikmatnya secangkir kopi. Nah, sebelum kita mengulik tentang seberapa besar sih perannya roaster dan barista ini, kita ketahui dulu ya Syedaralun, gimana sepak terjangnya abang-abang ini dalam memulai perkarirannya di barista dan roaster ini. Mungkin ke Bang Uda dulu. Gimana sih Bang awalnya terjun ke bidang barista ini, apalagi Abang alumni ekonomi ya Bang ya? Ekonomi. Iya, silakan gimana Bang? Awalnya ya karena minum kopi ya pastinya. Oke. Pasti karena minum kopi, habis itu nongkrong di warung kopi, Ya. lihat proses dibuatnya tuh ceritanya mungkin awal 2013-14 sudah mulai ada third wave coffee mungkin ya, modern coffee shop, udah ada update dari konvensional ke modern, udah ada mesin kopi, mesin espresso. Jadi rupanya waktu udah modern ini ternyata banyak kali alat-alat seduh kopi yang nggak pernah tahu. Oke. Karena kok dari kecil taunya cuma saring aja, tubruk paling gitu kan. Iya. Tertarik dari situ. Jadi dari nongkrong, dari minum kopi nongkrong, terakhir belajar. Ya. Cari tahu dari kawan-kawan, nongkrong-nongkrong ke ya coffee trip lah mungkin ada dari kedai-kedai ataupun mungkin ada main keluar kota lihat gitu. Ngulik dari situ awalnya. Oke. Dan awalnya membangun Kalabedua bersama Bang Jack ini, mungkin bisa Bang ceritain? Awalnya berarti 2017-18 gitu ya. Awalnya. Itu udah lama mulai ngulik dan tahu cerita kopi. Ya. Baru kepikiran karena mungkin awal cerita kami sering buat event-event kopi. Oke. Event kopi berdua, terus dulu ada komunitas namanya Cegayo Manual Brewing. Ya. Terus kami bareng-bareng itu buat event-event kopi botolan. Ya. Dari kopi botolan tuh lah kepikiran tuh nggak mungkin kita buat cuman botol aja, kenapa nggak buat rumah produksinya atau buat store-nya. Jadilah Kalabedua. Oke. Dari awal seruput kopi sampai akhirnya membangun sebuah usaha Bang ya. Iya, bangun brand Luar terakhir. biasa sekali. Semoga usahanya lancar, sukses terus ya Bang ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kalau Bang Romel sendiri gimana awalnya nih mendalami bidang roastery ini Bang? Awalnya coba-coba ya. Itu kayak oke. Awalnya ya sebenarnya
nothing tulus juga masuk ke dunia kopi karena kan jarang minum kopi karena kan cuman sama orang rumah sama istri itu karena istri orang Gayo Ya. terbiasa minum kopi atau konsumsi kopi lama kelamaan ya kayak udan tadi Oke. wah ini menarik nih kayaknya ada sesuatu nih kenapa orang bisa se-edik kayak gitu misalnya minum kopi kan Ya. mungkin bukan hanya karena nikmatnya kali ya mungkin ada yang lain gitu udah sharing-sharing ke keluarga istri awal mulanya ya minum-minum oh kopi ini seperti ini Ya. nah, ini kenapa beda nih kopi yang ini kenapa ini beda lagi rasanya Jadi candu ya Bang? bukan hanya candu kopi beansnya sama Ya. tapi kenapa beda-beda nih ada yang pahit Oke. nggak begitu pahit ada yang asam ya makin kesini oh rupanya ada wadah tempat penggorengan atau roastingnya lah Oke. kirain wajan aja atau Iya. gitulah ya dijelasin ya sampai kemari ya udah cobalah terjun gitu Oke. sampai sekarang Berarti kayak kata orang ya Bang ya, istri itu membawa rezeki. yo alhamdulillah Membawa keberkahan. iya Ya. Jadi Bang harus jauhin yang namanya pelakor-pelakor ya Oh, Bang. yoi. Ingat istri yang membawa Bang rezeki. Alhamdulillah benar sampai ya. sekarang. Dan awal mula nih, Abang membuat coffee shop Readiness Coffee Readiness Shop and Coffee, ya. Roastery ini seperti apa Bang? awalnya tuh kami roasting dulu tuh jual-jual kopi dulu sama istri kita jual-jual green bean Ya. jual-jual kopi-kopi setelah roasting Ya. nggak ada brandnya jadi kan seandainya kita kasih ke orang lain dia nggak tahu cari di mana hampir sama posisinya kayak udah tadi Ya. ini apa nih nama brandnya ya udah ini aja lah tadinya mau singkatan nama saya sama istri RL cuman lebay kali lama-lama kan muak juga nih RL nih apa nih kan terakhir bapak mertua Ya. kenapa nggak bawa nama kampung Mamak Loni Oke. ya itu namanya Readiness Coffee Roastery Oke. Readiness karena kita jual kopi ya dilengkapin lah Readiness Coffee Roastery nah kita jual kopi dulu lama kelamaan kumpul modal baru buka kopi shop tuh di 2015 Oke. mulainya main kopi itu 2013 akhir apa 2000 awal 14 gitulah lupa ya udah jualan terus sampai sekarang Alhamdulillah. Lancar terus ya Bang ya? Berkat doa istri juga Bang. ya Oke, berarti Bang, Abang kan awalnya dari istri ya, istri orang Gayo. Nah, kenapa Abang membukanya di Banda Aceh nih, bukan di Gayo? peluangnya Oke. lebih besar di sini kan ada selama Unsia masih berproduksi mahasiswa baru kan perputarannya kan Lebih rame. lebih bagus lah, lebih besar gitu Oke, jadi sangat penting juga untuk melihat peluang ya Bang. ya Oke, sip. Berarti kalau misalkan Bang Uda tadi dari awalnya mencicipi, kalau Bang Romel dari istri ya, Ya. luar biasa. Coba. Nah kita beralih ke Bang Jack nih, kita tunggu nih Bang Jack awalnya dari mana nih ya. Jadi boleh Bang diceritakan awal mula. Udah duluan ketawa nih belum dijelasin. Awal mula Abang terjun sebagai barista ini. Nggak sanggup bayar lagi dikiri kopi orang. Gimana Pak? Ya, jadi saya kan mahasiswa juga ya. Jadi setiap hari itu sampai berulang kali ngopi. Jadi untuk ngeluarin uang lumayan Oke. untuk ngopi-ngopi itu terusan lah. Jadi ada dapat tawaran dari sepupu dulu untuk kerja. Kenapa nggak kamu yang bikin aja kopi ke orang, dapat uang lagi biar orang aja yang nabung ke kedai ini gitu-gitulah. Oke. Makanya pertama saya ya biasa-biasa aja, orang belum terbayang kerjanya gimana. Rupanya begitu di training, rupanya seru kayak Baromel bilang. Dalam satu kopi yang sama, gram yang sama, alat yang sama, tapi kok beda hasilnya. Jadi menarik ya Bang? Jadi menarik rupanya. Oke, selain menarik juga menambah cuan ya Bang ya? Jadi memang awalnya Abang terjun sebagai barista itu belum ada ilmu baristanya berarti Bang? Enggak, saya di training di PT Kopiku saya dulu. Oke. PT Kopiku Indonesia itu kalau nggak salah di tahun itu pemasok
La Marzocco, mesin dari Itali ke Indonesia, yang tampung di Indonesia itu PT itu. Oke. Jadi kalau beli mesin ke orang tuh kayak free training gitu. Oh, oke. Sampai akhirnya sekarang punya usaha sendiri kala berdua ya. Iya. Nah, kalau misalnya dari pandangan abang sendiri, awalnya abang mau terjun nih bersama Bang Uda untuk membuat usaha kala berdua ini gimana bang? Mungkin ada yang Bang Uda nggak tahu di sini, boleh abang ceritakan? Enggak, kami udah duluan di Tanah Bata dulu. Iya. Tanah Bata. Udah, itu 2000 berapa? 16 mungkin ya. Ya, 16. Udah duluan di situ. Terus karena banyak event, salah satu brand rokok kami pegang, Ya. dan konten di event itu memang kopi terusan. Ya. Jadi ya buka aja gerai-gerai kecil. Pertama kecil tuh kan. Ya. Kayak iseng-iseng aja bukanya kapan bangun, tutupnya kapan ngantuk. Kapan tuh? Kapan mood berarti ya bang? Nggak ada kamar mandi pun. Nggak ada kamar mandi. Kamar mandi nggak ada. Oke. Memang nggak Kayak ada konter ya. Tapi alhamdulillah sekarang semakin berkembang ya bang ya. Ya, Alhamdulillah. karena yang duduk dulu kan baju hitam semua. Kalau sekarang udah ada. Ini ada jilbab-jilbab. Oke. Sekarang pun sudah dominannya yang jilbab-jilbab warna-warni ya bang ya? Oke. Nah berarti bang, kalau misalkan Bang Jack dulu awalnya dari mencoba meminimalisir pengeluaran ya bang ya, Iya. akhirnya bisa sampai buat usaha sendiri kala berdua bersama Bang Uda. Nah kalau misalkan dari Bang Jack sendiri, abang sendiri, menurut abang apa sih kopi yang paling enak gitu bang? Apakah buatan sendiri atau mungkin kopi apa nih? Enggak, ya kalau yang paling enak pasti selera ya. Ya. Pasti selera. Kalau saya pribadi, saya suka jenis Arabica dan karakternya yang asam-asam masih, asam-asam buah. Oke. Apalagi yang makin unik, makin seru itu. Itu lebih enak dibuat sendiri atau mungkin ada barista favorit abang juga nih di sini? Saya pasti ada barista favorit juga yang memang untuk yang kita minum ya. Ya. Misal kayak cappuccino, saya mungkin suka si yang ini bikin. Kalau ketika manual brew, saya lebih senang dia bikin. Tapi kalau mereka nggak ada, terpaksa bikin sendiri juga kan gitu. Alhamdulillah abang juga mampu ya untuk buat kopi sebagai barista ya bang ya. Oke. Dia kalau misal kita bikin sendiri lebih ke ngulik hal baru. Jadi sampai beans baru kita tes ngulik sendiri ini. Tapi ke depan kan, ya kita perlu juga orang yang seduh. Oke, menarik. Kayak orang Pangkas juga. Tetap butuh orang. Pangkas orang. Ya kalau dari Bang Romel sendiri, menurut abang apa sih kopi yang paling enak bang? Ya, udah pasti buatan istri ya. Eh. Apapun dibuat tetap enak. Sejauh ini ya kopi semua enak. Ya kayak si Jack bilang tergantung seleranya. Ya. Gitu. Kalau soal selera untuk sekarang saya tetap di Arabikanya. Oke. Karena saya si pelambung parah. Kalau kita konsumsi kopi yang bagi saya nggak cocok juga bisa memancing asam lambung. Iya. Jadi sementara ini ya bagi saya yang paling nikmat ya si Arabica Gayo ini. Jadi kalau balik ke si barista yang buat, Ya. ya pasti masing-masing ada si favorit orangnya. Ya contoh si A cocok, dia keren nih, dia enak nih, pas nih buat untuk cappuccino-nya. Ya. Oh si Polan enak nih black coffee-nya. Oke. Itu pasti ada ya ujung-ujungnya. Ya saya juga dulu sempat jadi barista juga gitu. Nggak langsung ke roaster juga gitu. Oke. Karena kan setelah kita roasting, kopi itu kan harus dirasa lah apa bahasanya tuh ya. Cupping. Di cupping lah, diuji lah apa bahasanya. Biar Uji cita rasa. uji cita rasa lah. Dirasa dulu cocok nggak nih. Iya. Dengan level sekian, dengan waktu sekian. Jadi kalau nggak, jadi mau tahu kopi pas, kalau dia nggak bisa menyajikan kan lucu gitu. Hanya bisa masak tapi nggak bisa ngerasain. Iya. Tapi tetap awalnya dari istri bang. Iya. Luar biasa. Nah kalau misalkan Bang Uda sendiri, kopi apa nih yang menurut abang yang paling abang minati? Kopi paling minatin masih Arabica Gayo. Oke. Masih Arabica Gayo karena kok bilang yang paling bisa dinikmatin itu sesuai selera, jatuhnya subjektif kan. Ya. Tapi masih hampir semua kopi Arabica tuh menurut saya enak. Tapi yang paling enak mungkin karena familiar juga. Habis itu karena emang nggak bisa kita pungkiri emang Arabica Gayo sekarang makin kemarin itu makin bagus kualitasnya. Jadi kok ditanya apa yang paling enak, masih Gayo. Oke.
Nah, jadi kok kita bilang secara selera Ya. kopi enaknya banyak. Konvensional masih minum, robusta juga masih minum, tapi kalau disuruh pilih robusta, excelsa, arabica segala macam itu masih di arabica. Oke. Masih di arabica. Berarti abang-abang ini sama ya, kopi Arabica Gayo Iya. minatnya. Nah, kalau misalkan dari Bang Uda sendiri, menurut Abang, kenapa bisa kopi Arabica ini masuk dalam terbaik dunia nih, Bang? Arabica Gayo. Mungkin karena varietas satu mungkin. Ya. Habis itu daerah tumbuh. Ya. Mungkin kita alhamdulillah dikasih sama Tuhan Alhamdulillah. daerah dataran tinggi yang subur kali gitu secara letak. Habis itu mungkin sumber daya alamnya. Ya. Kenapa bisa masuk? Karena emang paling kompleks mungkin secara flavor, secara rasa. Ya. Itu dan dia kan nggak bisa kita tentuin kopi, oh ini udah pasti yang paling enak segala macam kan. Ya. Itu ada rules-nya gitu kan. Ya. Ada uji cita rasanya juga gitu. Oke. Kenapa bisa masuk ya karena kalau kita bilang oh ya rezeki Tuhan kasih kita punya dataran tinggi yang nutrisi untuk tumbuhan kopi cukup kompleks gitu kan. Zinc ada, mineral ada, semua ada gitu. Yang dibutuhin untuk pohon kopi bisa tumbuh dengan optimal ada semua di kita. Jadi ya wajar kali masuk gitu. Kemudian juga proses yang dilakuin sama pelaku-pelaku kopi dari zaman-zaman dulu mungkin ya sampai sekarang. Kita kan sebenarnya dijajah pun ya gara-gara ada sumber daya alam yang bagus, makanya dijajah. Mungkin kita kenapa bisa ke konvensional justru karena mungkin masa penjajahan dulu setahu saya, karena masa penjajahan kita nggak dikasih yang enak, karena yang enak diekspor. Iya. Ya, karena kayak gitu. Menurut Abang ada nggak Bang rekom kopi selain kopi Arabica Gayo yang seharusnya bisa juga nih untuk masuk ke dalam terbaik dunia? Robusta Tangsi, Robusta Gayo juga bisa. Cuman kan mungkin secara kuantiti produksinya sedikit, makanya nggak terlalu masif masyarakat dunia tahu soal ada Robusta Gayo ataupun yang Tangsi yang bagus-bagus juga. Sebenarnya balik lagi ke kita mau nggak naikin itu gitu, bikin dia bisa dikenal sama dunia gitu. Selama ini kan kita, setahu saya Robusta pun masih kita proses kayak orang zaman dulu. Kita belum mau belajar teknologi pertaniannya, kita belum mau belajar proses pasca panennya. Baru di Arabica mungkin yang udah level up gitu. Dari zaman nenek-nenek moyang kita dulu sekarang udah mulai belajar proses pasca panen. Malah di Gayo yang kami tahu sekarang prosesnya tuh udah sains kali dibanding dulu gitu. Berarti memang sangat berpengaruh bagi setiap orang, apalagi masyarakat Aceh itu untuk membantu meningkatkan ini ya Bang ya, pasti. pengenalan tentang kopi di Aceh. Pasti mulai dari pohonnya, dari petaninya sampai kami mungkin yang dihilir entah roaster entah barista kan punya peran untuk itu juga. Konsumennya yang minum juga sebenarnya punya peran untuk sampein produknya seperti apa. Gitu. Oke, bagi Syedarawan juga mungkin juga berpengaruh dengan buat konten di TikTok ya Bang ya, Pasti. untuk memperkenalkan kopi di Aceh. Nah kalau misalkan menurut Bang Romel sendiri, kopi Arabica Gayo ini, pertanyaan kita masih sama, kopi Arabica Gayo ini kan udah masuk ke dalam terbaik dunia. Menurut Abang kenapa? Apakah sama pandangan Ya Abang mungkin udah ada? pastilah, kan pasti satu Beda suara lain. nih. Yang udah pasti ada sisi spesial yang masih bisa masuk. Cuman kan kita tolak ukurnya kan bingung nih. Ya, Ya ada yang bilangnya ini, ada yang bilang itu. Ya udah pasti ada spesialnya di Arabica Gayo ini, makanya kopinya bisa masuk dalam satu kopi di dunia yang Salah satu berpengaruh terbaik. gitulah. Unsur tanahnya mungkin beda, atau bisa jadi di kopi-kopi yang lain nggak ada apa bahasa itu Itu sih. inilah. Ini kayak obat-obatan tuh apa namanya? Fenolik. Bukan, kayak sayur gitu-gitulah. Ya. Maksudnya ada mungkin ya rasa yang spesial lah, makanya kopinya bisa masuk ke dalam terbaik. ya. Oke. Gitu. Karena nggak juga Arabica kayak Udan bilang, Robusta juga ada. Itu di Gayo Robusta ada, Arabica ada. Itu belum lagi varietasnya kita sebut. Baru jenisnya. Jenis-jenis kopi ya belum lagi kita sebut semua. Oke. Makanya semuanya ada dalam satu wadah tuh semua ini ada. Mungkin ya dari sisi itunya kali, atau ada yang karakter yang kuat memang.
yang di kopi-kopi dunia lain mungkin nggak sekuat dia kali gitu ya. Oke. Mungkin Body bang. nah, bodinya oke, rasa sweetnya juga pokok unik lah kopi Gayo ini. Gayo. Arabica Gayo ini ya Bang. Unik. Nah, rekom dari Abang sendiri mungkin kopi-kopi lain yang seharusnya bisa juga nih masuk dalam terbaik dunia. Ya, Robusta tadi, Robusta Tangsi, Mhm. Robusta Gayo, apa lagi ya? Nggak ada ya? Yang punya potensi ya, Robusta itu. lah, yang punya Excelsa ada tuh ya? Excelsa. Itu kan dikit kuantitinya. Excelsa apa? Liberica. Liberica Tangsi. Mhm. Ada juga tuh. Itu juga lagi mau diiniin juga kan. Mau dimajuin. Mau dikembangin juga lah. Semoga aja nanti kedepannya bisa seperti Arabica Gayo, bisa go internasional juga ya kopinya Bang. Dia harus diselingin sama, biasanya gitu harus diselingin sama adat ya. Ya, Biasa lebih cepat. lebih cepat. Oke, jadi Syedar Alun yang menonton ini juga bisa membantu ya Bang ya, dengan memperkenalkan dan juga bisa mungkin tanya-tanya juga sama barista atau roaster, gimana sih caranya untuk membantu memperkenalkan kopi di Aceh tentunya. Nah kalau misalkan Bang Jack sendiri, gimana pandangan Abang, kenapa sih bisa Arabica Gayo ini masuk dalam terbaik dunia? Oh sama ya. Masih sama. Sama-sama, karena kan beda orang mungkin Iya, beda iya. pandangan nih. Enggak, kalau menurut saya kan itu memang ada tim di bagian itu ya. Ya. Apalagi saya paling ujung nih, saya hilir, ujung tombak. Kalau kita bilang barista ini ujung tombak. Ya. Tapi kalau untuk bagian skor si kopi tersebut kan memang ada timnya untuk itu dan ada lombanya juga untuk itu. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya yang di ujung nih, yang udah saya tes bikin, mungkin secara body kita sangat menang mungkin ya. Body apa ya namanya? Kekendalan. Ketebalannya, ketebalan si kopinya, Gayo oke gitu. Wajar dia masuk. Oke, kalau dari Abang sendiri rekom kopi di Aceh, kalau misalkan tadi kan ada Robusta, Tangse, mungkin Abang ada yang lain atau mungkin sama? Enggak, jenis kopi memang itu. Jadi Oke. jenis kopi nggak terlalu banyak ya. Mhm. Kalau di Aceh yang trennya itu Arabica sama si Robusta, dan sekarang Liberica Tangsi lagi digenjot tuh, lagi dibagusin lah dari cara penanamannya, cara perawatan pasca panennya dan lain lah. Gitu. Oke, besar harapan kita semoga bisa maju ya Bang ya. Semoga nggak ada halangan untuk Robusta ini bisa seperti Arabica Gayo juga. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini kan sebagai barista ya Bang ya, sangat berpengaruh untuk membuat penampilan itu semenarik mungkin nih. Apalagi membuat tampilan menarik di latte atau cappuccino, itu gimana Bang? Kalau misalkan dari Bang Jack sendiri, itu yang paling banyak digemari sama penikmat itu seperti apa gambarnya? Kalau tren setiap tahun berbeda. Ya. Kita nggak terkunci di latte misal Oke. gitu. Jadi di 2000 awal-awal Ya? mungkin kita bilang orang patokannya lebih ke espressonya. Habis itu bergerak dia kan, Mhm. udah ke manual brew, Ya. ke latte. Terus makin ke sini makin ke kopi susu kemarin. Yes. Kopi susu. Ini sekarang kopi susu masih ada tapi udah naik kopi mocktail. Yo, Terus banyak hal. Jadi yang art tadi itu memang ada diperlombakan. Jadi wajar kalau dia tetap eksis ya, karena memang ada lomba latte art gitu. Jadi barista tetap mengasah skillnya kan untuk lomba latte art. Tapi kalau untuk yang konsumen di kita ini di Banda Aceh, Ya? menurut saya lebih banyak yang minum cappuccino Oke. ketimbang latte gitu. Oke. Karena orang kita lebih senang kopinya lebih terasa. Kalau latte lebih terasa susunya kan. Oh iya, berarti lebih pekat. Kalau orang Aceh kopinya ya, kopi Bang, ya? kali deh. emang. Kopi harus. Kalau kurang pekat nih, aduh, kayaknya kurang enak nih jalanin hidupnya ya. ada pahit kali. Iya, kalau misalkan menurut Bang Uda sendiri, itu gimana sih Bang cara membuat tampilan kopi dari segi gambar yang paling banyak digemari penikmat itu seperti apa? Kalau kita bilang dari segi gambar sebenarnya kok sekarang secara menurut saya secara pasar konsumen kita tuh nggak cuman sekedar lihat latte art atau bentuk apalah secara art, tapi emang alhamdulillahnya kalau sekarang kita secara visual produk kita udah level up menurut saya. Iya.
udah level up. Jadi konsumen tuh lihat produk tuh nggak cuman zaman dulu orang mungkin suka minum kopi karena ada gambar love-nya, ada gambar angsanya. Kok sekarang udah mikir soal kayak visual, warna airnya seperti apa, garnishnya apa, kayak si Jack bilang tadi kan, karena tren produk kan berubah dari dulu mungkin orang masih minum sangat espresso bahasanya, ataupun minum espresso aja. Kok sekarang udah sampai tahun kemarin mungkin kopi susu, tahun sekarang udah mocktail, atau di kopinya aja udah berubah juga, manual brew aja udah jauh juga berkembang. Kok dulu cuman pesan Arabica aja, kok sekarang udah mintain proses pasca panennya apa secara konsumen, udah tanya resep seduhnya kayak mana gitu. Jadi sebenarnya kok kami sebagai pelaku barista senang karena berarti kan market kita growth gitu. Secara knowledge bertumbuh lah. Jadi kita yang pelakunya pun udah lebih gampang untuk kasih produk knowledge ke konsumen gitu. Jadi visual secara latte art cappuccino dan paling banyak diminatin tuh kok sekarang justru orang nggak lagi lihat harus dapat visual gambar love dan angsa segala macam, ditanya kopinya enak nggak, produknya oke nggak, gitu. Jadi visual tadi cuman bagian pelengkap dari semua, cuman ya tetap jadi salah satu nilai yang penting juga gitu. Makanya karena kayak si Jack bilang misalnya, terutama latte art kayak gambar-gambar pakai susu itu kan diperlombakan, nggak cuman di Aceh, nasional, dunia juga diperlombakan. Jadi wajar kalau menurut kami juga ya barista wajib harus tahu semua metodenya, harus bisa buat semuanya gitu, supaya bisa kasih tahu konsumen juga gitu kan. Kalau konsumen malah nanya susu serangan. Nah, kalau konsumen kalau kita cerita ini pakainya fresh gitu. milk, UHT, raw milk udah di situ, alhamdulillahnya. Lebih kritis lagi. Udah lebih kritis lagi. Kalau lihat di showcase pakai UHT, dia pasti pesan lain tuh. Pesan lain lagi. Black aja lah bang gitu. Tapi kalau misal yang fresh meal, pasti dia pesan cappuccino, kayak gitu. Karena yang dikejar udah nggak cuman visual lagi. Kalau dulu mungkin kebutuhannya sekedar konten, kok sekarang selain konten dia butuh flavornya overall gitu semuanya. Cara merasanya juga udah lebih tajam ya bang. Iya. Termasuk ke susu yang tadi udah abang sampaikan. Oke, menarik sekali ini. Nah, menurut abang sendiri nih sebagai barista ya, gimana sih bang cara membuat kopi itu kan sangat berpengaruh, seperti judul kita hari ini, sangat berpengaruh untuk membuat dari secangkir kopi itu bisa menarik minat pelanggan nih khususnya. Nah, sedangkan kan pelanggan, penikmat itu kan beda-beda lidahnya nih bang, beda-beda cara rasanya. Itu kayak mana cara bang menanggapi setiap perbedaan rasa orang? Karena kalau perbedaan rasa tuh nggak bisa kita otak-atik ya, karena selera tiap orang pasti beda-beda. Cuman kita di hilirnya, kayak kami di hilirnya tuh yang kami usahain tuh bersinergi, mulai dari sama roaster misalnya, karena ibaratnya sama untuk tahu bahan baku apa yang kami pakai supaya bisa memenuhi ekspektasi konsumen. Jadi kita nggak mungkin buat selera yang beda kali, cuman kami buat standar. Buat standar misalnya untuk kedai kami, produknya standarnya dari 1 sampai 10, 7 misalnya. Berarti yang tiap hari kami buat tuh kalibrasi itu untuk sampai di standar itu. Karena kalau untuk kita penuhin selera konsumen, menurut saya juga susah kali, pasti beda kali. Jadi PR ya, Bang? itulah kenapa kalau kami di Kala sengaja buat bar kami itu front bar, supaya kami bisa tahu selera dia apa. Karena kan kalau yang kita tahu kan kebanyakan mungkin kita ketemu sama waitersnya atau kita buat aja menunya, kita nggak pernah interaksi sama yang raciknya, jadi kita nggak pernah bisa kasih tahu ekspektasinya apa. Si baristanya juga nggak pernah bisa sampein ataupun buat seperti yang dia mau selera, yang selera konsumennya gitu. Bukan sekedar menu, tapi betul-betul selera pelanggan ya? Iya, selera pelanggan. Menarik sekali, itulah alasan kenapa dibuat di depan jadi baristanya. konsumen langsung ketemu sama barista kami, supe supaya ada interaksi, itu yang kami pingin. Jadi kan kadang-kadang ketika kami memposisikan kami sebagai konsumen marah sama kedai kopi, ya nggak salah kedai kopinya juga, karena dia nggak dapat ruang untuk bisa bilang dia maunya apa. Nah, ruang itu yang kami coba buat sebenarnya, berusaha untuk sampein intinya, sampein produk kami ke konsumen.
salah satu caranya mungkin gitu. Membangun komunikasi sama konsumen lah. Komunikasi sama konsumen. Kalau misalnya dari Bang Romel sendiri gimana Bang cara mendakapi selera pelanggan? Kalau Abang ini kan sebagai roaster nih, itu kan berpengaruh juga dengan barista, bekerja sama juga dengan barista. Cara Abang menanggapinya gimana Bang? Ya kalau si roaster yang kayak tadi saya bilang, Ya. kita tetap coba dulu nih. Si kopi green bean ini cocoknya nih di sangrai atau di roasting di kematangan seperti apa. Oke. Nah, dan ini mau dibuat seperti apa contoh? Ini untuk es kopi susu Bang. Berarti roastingannya rada gelap. Iya. Ya bahasa kita bilang medium dark lah. Oke. Asamnya low, bitternya agak lumayan. Oke. Nah, oh ini untuk es kopi susu ya Dan. Oke, Bang nih bin yang ini buat medium ya, espresso kata si Jack. Padahal beansnya sama. Oke. Nah, jadi kalau di sini posisi saya yang mengatur proses pematangannya aja. Oke Jack, ini Jack ya untuk medium ya, untuk espresso. Oke, beansnya sama nih. Atur. Medium tuh ya lebih balance lah. Nggak begitu asam, Ya. nggak begitu pahit. Oke. Nah, jadi masing-masing si pematangan kopi atau masing-masing sangrai ini punya metode-metode sendiri. Si yang tadi ini cocoknya di kopi ini, yang si ini cocoknya di kopi ini. Berarti bisa dikatakan hampir sering Abang untuk coba-coba gitu ya Bang? Iya, udah pasti. Wajib ya. Ah, kebun udah 7 tahun pakai kebun tuh misalnya. Ya. Setiap tahunnya itu berubah-berubah kan Ya. kondisi alamnya. Ya, Ya makanya harus dicoba nih, masih sama nggak nih proses pematangan yang dengan waktu kemarin, suhu kemarin sama nggak? Waduh, ternyata beda nih. Iya. Tahun ini bodinya sekian. Ya gitu-gitulah kita ngulik karena saya juga otodidak, mau nggak mau ya insting memang harus Kuat ya Bang? insting harus berpengaruh keras sama knowledge tadi. Sesuai nggak? Oke. Gitu. Jadi memang segala hal sangat diperlukan Bang ya, apalagi komunikasi dengan barista dan juga Iya, pelanggan. kadang aduh kok nggak dapat nih. Nanti Jack coba nih Jack tes kalibrasi ya. Iya. Memang harus bersinergi nih si barista sama si roaster. Setidaknya mungkin saya buat tadi salah, makanya nggak ketemu. Iya. Tolong Jack. Oh, mak si Jack ketemu nih. Ah, itulah. Ya diskusi ya di situ. Dia berapa? Di situ karena saya juga semua otodidak. Ya paling belajar di YouTube, belajar ke kawan-kawan yang lain, abang-abang yang udah luan terjun di dunia kopi. Ya dan saudara-saudara istri yang tadi, yang di Takengon tadi. Jadi memang semua berkaitan dan memang setiap waktu butuh proses pembelajaran terus ya Bang ya. Luar biasa. Nah kalau misalkan dari ini kita membahas tentang peran roaster dan barista. Kalau misalnya dari Bang Jack sendiri, menurut Abang seberapa besar sih Bang peran seorang barista itu untuk menyajikan kopi yang nikmat nih untuk pelanggannya? Semua pelaku itu kan memang mempunyai peran yang besar. Ya. Dari petani, prosesor, Ya. roaster, dan si baristanya kan. Tapi kalau ditanya peran terbesar menurut saya bukan terbesar. Peran terfatal mungkin ya saya bilang Oke. di tingkat Baromel kalau kakak tanya ke saya. Ya. Karena beliau dari biji mentah menjadi biji yang masak kan. Jadi dari O2 mengubah menjadi CO2 Ya. itu nggak gampang. Ya. Apalagi kita lihat mesinnya, bingung kita kapan buka jendelanya, buka apa airflow dan lain-lain gitu. Jadi tingkat kesulitannya saya pikir kuncinya di beliau. Oke. Kami menerima hasil dari beliau. Ya. Kalau misal kita bilang lah, maaf cakap di beliau tuh udah ke level dark. Kami bisa apa di tingkat bawah ini, Oke. tingkat barista? Ya kami paling memaksimalkan apa yang ada kan bahan dari beliau nih. Ya. Gitu. Jadi kunci kenapa kopi kami enak, ya karena beliau juga roastingnya oke. Nah gitulah kira-kira. Tapi kalau beliau roastingnya rusak, Ya. ya kami Susah lah dia. rusak juga lah tuh ya. memaksimalkan yang rusak itu. Nah, gitu-gitu. Paling bisa dipakai untuk menu yang lain kayak Bang Romel bilang tadi. Ini kelewatan, misal kan manusiawi juga mungkin lagi rokok atau lagi cuci tangan rupanya kelewat Iya. semenit misal gitu yang harusnya matang di 9 menit, 10 menitan atau 2 menit, 3 menit lewat. Ya. Itu kan udah hangus bisa kita bilang. Udah gelap.
Sedangkan saya perlu untuk espresso, nggak cocok lagi gitu. Oke. Jadi sebagai seorang barista tuh juga harus punya insting yang kuat nih ya. Iya. Kalau misalkan dari seorang roaster ada yang kelewatan atau apa, wah ini kayak mana nih Iya. cara meminimalisir Iya. Makanya kefatalannya ya? makanya menurut saya setiap barista itu wajib berkomunikasi dengan roasternya. Oke. Karena ada beberapa hal, misal rupanya bahannya yang berbeda. Jadi tingkat roastingnya yang berbeda, tapi karena dia gak berkomunikasi dengan roaster, mati dia kalibrasi di coffee shopnya itu, habis sampai hampir 1 hopper itu, tapi kok gak dapat kayak kemarin, gitulah bahasanya. Rupanya bukan dia gak dapat, tapi karena memang bijinya berbeda. Tingkat kelalaiannya rupanya ada di tingkat roaster, mungkin ada sedikit kesalahan atau apa, atau roaster juga ada pembenaran juga, mungkin beans yang dia bawa kali ini berbeda dengan yang dia bawa minggu lalu, dari tingkat kadar airnya, dari tingkat defect dan lain-lainnya gitu. Jadi banyak faktor untuk tetap sama, itulah kira-kira. Oke. Paling penting untuk bisa meminimalisir kefatalan-kefatalan ada bagi seorang barista. Yes. Ya. Oke, langsung kita tanya aja nih ke seorang roasternya nih ya. Bang Romel, gimana perannya berarti sangat besar peran Satu seorang besar, roaster ya Bang ya untuk secangkir kopi itu gimana menurut Abang? Ya nggak gimana-mana, saya ngikutin aja. Maksudnya ya dimintanya apa, kayak tadi saya bilang kan, dimintanya apa gitu. Oh minta yang ini ya kita buat. Ya kita biasanya kasih gambaran dulu. Oke. Kan di tempat saya kan ada sampel-sampel levelnya. Ya. Cocok nggak dengan level segini? Saya perlu gambaran juga kan untuk berfantasi lah ibaratnya. Ini kan ngomongnya kan teknologi dan seni bahasanya. Ya. Wah ini asam kali bang. Terus maunya yang ya lewat dari inilah. Oh berarti ya kita kan punya coret-coret sendiri. Ya. Oke kita buat kayak gini. Terus kadang si ownernya yang lebih komunikasi ke kita. Dibanding baristanya. Oke. Setibanya ada problem atau apa, kadang langsung ngejat ke kopi. Oh, oke. Gitu. Sedangkan ya kayak si Jack bilang, Ya. ya dia nggak tahu kopinya nih level apa. Main kalibrasi sengasal aja kopi dari sekilo udah tinggal 1/4 lagi. Ya. Padahal kopi yang kita roasting tuh bukan untuk espresso roast. Oke. Yang kita roasting untuk es kopi susu atau ya minuman mix Sangar lah. lah. Sangar. Dia berharap ya itu untuk espresso. Ya ketemu. Cuman ya standar yang mau dia ketemuin ya ekspektasinya nggak nyampe. Aduh ini kok asamnya nggak ada. Ya mungkin seperti itu kan. Makanya komunikasi itu yang harus dijaga lah. Nah, cuman kok pengalaman saya ya makin kemari ya ada inilah komunitas sudah di sini. Barista-barista semua lah. Ya mungkin sering ketemu dulu-dulu. Ya pasti saya kambing hitamnya. Aduh kopi ini Pak Siromel nih roastingnya nih. Udah pasti saya tuh. Sekarang udah aman dikit Bang? Wes setidaknya kan udah lebih paham lah. Kan makin kemari kan Informasinya makin informasinya banyak. lebih ya. lebih Pengetahuannya besar, makin lebih banyak. inilah. Oke, berarti udah. seorang roaster tuh sangat berpengaruh komunikasi ya Bang ya? Antara si barista dan juga si owner ya? Udah pasti itu. Nggak mungkin nggak. Karena kayak nggak ada informasi ya si barista mau buat apa coba. Gitu. Oke. Karena ada beberapa yang kayak tadi si Jack bilang nggak tahu, dia nggak nanya men. Kalibrasi ya kopi udah habis baru nanya. Itulah. Oke, menarik nih. Jadi memang dimanapun dalam segala hal apapun itu komunikasi itu sangat penting ya Bang ya? Oke. Nah kalau misalkan dari Bang Uda sendiri, menurut Abang gimana sih peran seorang barista? Apakah sama nih pandangan Abang dengan Bang Jack atau mungkin Abang ada pandangan lain nih? Peran barista dalam secangkir kopi yang nikmat untuk pelanggan. Perannya barista tuh jadi orang terakhir direct ke konsumen. Jadi semua usaha dari petani mungkin dari petani prosesor ke roaster penentuan akhirnya tuh di barista gitu. Oke. Dia yang nentuin konsumen bakalan mengapresiasi, bakalan mau bayar kopinya enak atau enggak enak, dia yang nentuin gitu. Makanya kayak si Jack sama Bang Romel bilang tadi, ya pentingnya komunikasi untuk tahu apa yang disampaikan kan. Logikanya. Jadi kalau kita cerita buat si barista buat kopi enak tuh selera. Cuman untuk bisa memaksimalkan kasih optimal apa yang udah diproses dari hulu sampai ke hilir tuh
tugasnya si barista. Makanya si barista dia harus punya knowledge lah, harus punya pengetahuan untuk bisa kayak itu, harus bangun komunikasi. Karena kan ya ujung tombak tuh sebenarnya tugas utamanya melayani gitu, kasih pelayanan yang bagus ya. Kayak mana mau kasih pelayanan yang bagus kalau baristanya nggak mau bangun komunikasi, nggak mau cari informasi soal produk yang dia akan serve gitu. Jadi kok menurut saya perannya tuh cukup besar walaupun misalnya kayak cerita tadi pendosa terbesar di kopi, katanya pendosa terbesar di kopi itu roaster. Karena dia yang mungkin hasil dari kebun, dari alam segala macam dimasak. Jadi kan udah barang setengah jadi nih, barang setengah jadinya tuh di roaster. Karena apa yang udah dibuat roaster tuh si baristanya cuma bisa mengoptimalisasi, nggak bisa diubah. Misalnya udah angus jadiin nggak angus, nggak bisa. Jadi cuman bisa dimaksimalin. Cuman kok dibilang perannya semua siklusnya tuh perannya besar kali. Karena mau bilang baristanya besar kali ya, barista nggak akan bisa punya peran besar kalau nggak ada prosesor yang ngeproses kopi dan nggak dipanggang. Apa yang mau dibuat, produknya belum ada gitu. Jadi emang semuanya tuh bersinergi sih sebenarnya. Kalau ditanya peran, cuman beda-beda job aja, beda-beda porsi gitu. Menarik nih, jadi memang antara roaster, barista, owner, dan juga pelanggan itu komunikasi. Iya, emang harus. Untuk bisa menciptakan kopi yang nikmat. Dan pelanggan pun juga sebenarnya bisa untuk sharing-sharing nih sama baristanya khususnya ya. Ini nikmatnya seperti ini perlu ditambah ini atau kurang ini gitu ya, Bang. Saya tambahin sedikit. Peran barista itu kayak dukun juga dia itu. Gimana? Suges. Dukun apa nih, Bang? Itu ada tuh hal ya? sugesti. Kalau kami di bar sering menemukan itu. Padahal kami misal berempat di bar, kita udah sepakat kalibrasi hari ini 18 gram ya misalnya. Di second detiknya 26 detik ya. Nanti yield-nya berapa? Itu kan udah tertulis di grindernya. Itu udah kalibrasinya udah oke, sepakat. Tapi ada juga tuh malahan saya nggak masuk nih, tapi karena dia minum kopi pertama saya yang bikin mungkin 5 tahun lalu, sugesnya tetap Jack yang bikin yang enak nih. Padahal saya bikin juga ngikut yang udah dikalibrasi juga itu. Saya kan cuma lihat aja orang baru datang juga kayak gitu misal. Itu ada orang-orang kayak itu. Malahan saya pernah tes dulu sama kawan. Ketika kawan nih bikin betul, tapi karena konsumen itu setiap pagi saya yang bikin, katanya nggak pas. Saya pesan satu lagi tapi Jack yang bikin katanya. Saya coba bikin melenceng dari kalibrasi hari ini. Saya bikin bisa kita bilang saya bikin lebih under gitu. Tapi malah dia balik badan dia bilang ini bermantap nih. Jadi kan saya bingung juga keadaannya itu, berarti di situ kita bisa tangkap bahwa sugesti itu ada. Makanya saya minta kawan-kawan barista itu selain dia ngasah skill, dia juga harus mempertajam dari public speakingnya, dari cara dia ngasih pelayanannya. Karena berbicara di kopi ini kan berbicara mood nih, berbicara mood. Jadi kita harus menjaga mood si konsumen kita dari pertama dia datang sampai dia meninggalkan meja yang dia duduk itu tetap bagus. Kira-kira seperti itu. Jadi antara komunikasi, pelayanan, knowledge itu sangat berpengaruh. Terus dari cara komunikasi barista ke konsumen juga jangan terlalu sok dekat juga gitu. Jadi jangan SKSD. Jadi sekedar aja. Jadi ada beberapa poin yang dihindarkan misalnya. Jadi kayak misal kayak biasa Bang ya, itu kan hal yang biasa dipertanyakan. Tapi misal nanti kenapa kayak gitu kali rambutnya Bang, pusing ini. Jadi itu udah hal ke sensitif gitu. Kayak misal apalagi menanyakan hal-hal anak, keluarga dan lain itu harusnya dihindari, jangan terlalu dekat lah gitu. Oke, baik. Wah, menarik sekali ini. Jadi memang seorang barista itu harus punya knowledge yang luar biasa, insting juga seperti yang udah Bang sampaikan tadi, dan komunikasi itu sangat penting ya Bang ya. Dari pekebun awalnya sampai penikmat itu sangat penting komunikasi yang lancar ya.
Wah, menarik sekali pembahasan kita hari ini tentang peran roaster dan barista dalam nikmatnya secangkir kopi. Pembahasan kita tadi, yang mana banyak sekali yang udah menjadi ilmu nih bagi Syita sendiri, apalagi bagi Syedaralun tentang bagaimana seorang roaster dan barista ini bisa menjadi penentu dalam secangkir kopi itu. Dan nggak terasa Bang, kita sudah sampai di penghujung. Akhirnya ya. Ini yang menarik. Oke, ini yang menarik ya Bang. Kita minta kesediaan abang-abang untuk menyampaikan closing statement-nya yang menarik. Mungkin dari Bang Jack dulu, silahkan Bang. Soal apa nih? Soal apa nih? Closing Boleh apa statement. aja. Perwakilan aja lah, satu aja ya kan. Wah, beda-beda nanti. Nggak apa-apa Iya, Bang. iya. Boleh, silahkan Bang. Ya. Saya mungkin lebih ke kawan-kawan di industri saya, Ya, terutama di barista. Mungkin kalau kita di Banda Aceh ini jangan pernah berhenti untuk mempertajam skillnya, ya, karena kopi itu gak akan finish. ya. Dia tetap berjalan. Apalagi kita misal mengadopsi beberapa perkembangan dari luar kan. Ya. Misal di negara mana rupanya gini, atau proses pasca panennya ada yang terbaru. Ketika dia menerapkan dengan metode yang dulu, Ya. mungkin nggak gigit, tapi dia harus memang harus ngulik sendiri juga. Jadi tetap belajar lah, Oke, belajar Belajar. dalam segala bidang dalam segala sebenarnya. bidang, karena konsumen bayarnya pakai uang kan. Jadi Iya. kita harus tanggung jawab untuk hal itu. Oke, menarik sekali itu Bang. Knowledge. Ya. Oke, kalau dari Bang Romel sendiri silahkan Bang closing statement-nya. Apa ya? Ya komunikasi aja lah. Oke. Kadang maksudnya jangan pasrah juga karena dia ada modal beans atau ada modal green bean. Bang, nih kopi tolong roastingin. Oke. Roastingnya seperti apa nggak dibilang gitu. Kadang, aduh, apa nih yang mau di roasting itu. Kadang mungkin lupa sampein kan. Ya nggak, setiap roaster ya pasti beda-beda karakter yang dia roasting kopinya. Oke. Mungkin dia dulu pernah roasting di A, sekarang dia pengen coba di B, belum tentu sama gitu ya. Berarti ya komunikasinya, Bang, ini di roasting gini, gitu ya. Misalnya setidaknya lebih memahami level roast yang mau kita roasting lah. Paling ya itu aja ya knowledge juga ujung-ujungnya. Knowledge dan komunikasi. Iya. Oke, menarik sekali. Dan silakan Bang, udah closing statement-nya Bang. Apa ya? Paling ya karena untuk semua kawan-kawan yang di industri, terutama untuk kami sendirilah, karena hidup di industri ya harapannya industrinya makin kritis, makin berkembang, karena terus untuk kami dan kawan-kawan tuh kok bisa nggak berhenti eksplorasi lah, karena selama tumbuhannya masih tumbuh berarti industrinya masih terus berkembang gitu, Iya. masih terus bertumbuh. Jadi kalau kita berhenti update informasinya, update pengetahuan industrinya, ya bakalan ketinggalan terus sama orang gitu. Ya intinya jangan berhenti eksplor sama belajar lah, biar terutama pelakunya bisa hidup lebih baik dari industri ini gitu. Oke, Paling menarik. itu. Terus tumbuh dan jangan berhenti bergerak ya Bang ya. Iya. Oke, baik Syedaralun, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Bang Ade Hudan Zikri selaku barista Kala Berdua Coffee Shop, dan juga kepada Bang Teguh Romel Fahreza selaku roaster Readiness Coffee Shop dan Roastery, dan juga ini nggak salah di situ sebutnya ya. Dan juga terima kasih kepada Bang Reza Maulana selaku barista Kala Berdua Coffee Shop yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kita di edisi hari ini. Dan Syedaralun, demikianlah talk show hari ini, talk show Serambi On TV Kuliner Aceh, edisi Minggu 25 September 2022 bersama saya Siti Masyita dan 3 narasumber kita. Dan Syedaralun, bagi Anda yang belum menyaksikan perbincangan ini dari awal, Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube kita, Serambi On TV, dan juga Facebook kita, serambinews.com. Terima kasih Syedaralun, saya, Syita, Bang Uda, Bang Romel, dan Bang Jack, dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah.